Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan lancar selalu. Senang bisa membuat video kembali. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk. Ini adalah sebuah kisah seorang gadis remaja yang bernama Rahayu. Pagi itu terjadi sebuah tragedi di mana ayahnya dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Di kesehariannya, ia bekerja sebagai penjaga toko di sebuah kios pasar. Kakeknya berkunjung dan bermaksud untuk menjual ruko warisan ayah Rahayu. Kakeknya mengajak Rahayu untuk tinggal bersama dan akan menjamin kehidupan Rahayu sekeluarga. Rahayu memiliki tetangga bernama Mbah Sarwo, yang menghasut untuk menentang kakeknya dan menuduh kakeknya ingin menguasai harta bapaknya. Mbah Sarwo bercerita tentang sebuah musola dari wakaf ayahnya. Rahayu mendatangi musola yang diceritakan oleh Mbah Sarwo. Ia bermaksud untuk menunaikan sholat. Tak disangka, berbagai gangguan datang. Ia melihat ayahnya mengobati seorang pasien dengan ilmu hitam. Lalu ia pun kabur. Di pasar, Rahayu kesurupan dan disadarkan oleh seorang pemuda. Nampaknya kejadian itu ada hubungannya dengan musola di belakang pasar. Ibunya yang mengetahui kejadian itu menanyakan apakah Rahayu diganggu. Rahayu berbohong. Ibunya menyarankan jika ia mendapatkan gangguan, segerakan baca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Rahayu tetap berangkat ke musola itu kembali. Ia tetap mendapatkan gangguan kembali. Ia kembali melihat dirinya yang terkena sambaran efek sihir yang berasal dari pengobatan ayahnya dan kesurupan. Nampak kakeknya berada di sana untuk membantu mengobati Rahayu. Di mana Rahayu hanya bisa diobati jika ayahnya bersih. Ayahnya menyetujui. Ia pun pulang dan mendapati para warga sedang menuntut. Rahayu menjelaskan tidak bermaksud menyakiti siapapun dan berusaha meminta maaf. Namun tak ada gunanya. Kemudian, Rahayu kembali lagi ke musola. Ia bertemu Suratman di sana. Rahayu segera sholat, dan gangguan masih tidak hilang. Saat tersadar, Rahayu sudah di tempat Mbah Sarwo. Mbah Sarwo bilang, bahwa Rahayu telah memanggil mereka namun tak mampu mengendalikan kekuatan mereka. Rahayu bilang ia tak pernah merasa memanggil siapapun. Rahayu terbangun ketika berada di pasar dan terkaget. Ia melihat ibunya dimaki-maki oleh pedagang lainnya. Tiba-tiba pelaku mendapati dirinya seperti terkena sebuah santet. Malamnya warga datang menggeruduk kediaman Rahayu untuk menuntut. Mbah Sarwo membela karena warga menuduh tanpa bukti. Malam itu juga, Bu Minah meninggal. Besoknya kembali warga mendatangi rumah Rahayu. Kali ini, Mbah Sarwo memberikan solusi sumpah pocong kepada Ibu Nuning untuk membuktikan. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jika Anda tak ingin ketinggalan video selanjutnya, silahkan menekan tombol lonceng notifikasinya supaya sahabat mendapatkan pemberitahuan. Dan terima kasih bagi para sahabat yang sudah berkenan untuk subscribe. Lanjut. Terjadi penolakan dari Pak Sentot perihal sumpah pocong tersebut. Namun Mbah Sarwo tetap akan melakukan karena itu adalah satu-satunya solusi. Warga berkumpul. Sumpah pocong pun dimulai. Ibu Nuning memasuki alam gaib. Ia melihat para jin yang menyembah kepada Rahayu. Ia langsung tersadar. Mbah Sarwo menyuruh warga pulang karena tidak terbukti. Rahayu pulang dari pasar lebih awal dan melihat ibunya sedang membicarakan pengukuran tanah ruko yang mereka tempati. Ibunya memberi alasan supaya mereka terlepas dari pengaruh iblis yang akan menguasai. Rahayu marah dan mengatakan jika iblis itu adalah kakeknya yang ingin menguasai harta ayahnya.
Rahayu yang tergeletak di atas lantai terbangun. Ia segera pergi ke toko dan menemukan ibu juragannya. Ia langsung dipecat. Ia depresi dan kembali ke musola. Ia dikuasai iblis dan kembali mengirimkan santet. Kali ini korbannya adalah mantan juragannya. Dan juga ibu tirinya. Rahayu tersadar kembali dan segera lari pulang ke rumahnya. Ia mendapati adiknya yang sudah tak bernyawa dan disusul ibu tirinya. Kini Rahayu diangkut dengan sebuah mobil menuju ke suatu tempat. Ketika terbangun, neneknya menenangkannya. Neneknya menjelaskan jika kakeknya adalah orang kaya dan tak membutuhkan harta warisan ayahnya. Karena kakeknya adalah seorang pemilik pondok pesantren dan menggratiskan para santrinya. Singkat cerita, istri Pak Sentot menyuruhnya mencari tongkat kepala ular di musola. Lalu setelah ditemukan, Pak Sentot segera pergi ke rumah Mbah Sarwo. Lalu Pak Sentot menyuruh Mbah Sarwo agar menjauhi anak dan santrinya. Rahayu menangis dan menyesal karena ular yang menyebabkan kematian ibu tiri dan adiknya keluar dari tubuhnya. Namun neneknya berkata bahwa itu di luar kendalinya. Karena ia hanyalah dimanfaatkan oleh para iblis. Karena neneknya juga pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Singkat cerita, Rahayu mulai diruqyah. Rahayu masih menolak untuk dibersihkan karena masih menyimpan dendam. Rahayu pun mengamuk. Diketahui bahwa Mbah Sarwo lah yang selama ini mengincar harta ayah Rahayu. Ia memanfaatkan muridnya yaitu anak dari Pak Sentot dan salah seorang santri lainnya untuk membunuh Semedi, ayah Rahayu. Rahayu mengirimkan sihir ke anak Pak Sentot. Lalu menyerang dan membunuh Pak Sentot. Dan membunuh dirinya sendiri. Rahayu mencoba menyerang neneknya namun, neneknya berhasil menundukkan kekuatan Rahayu dan menyadarkannya. Mustika ular pun dibuang. Dan dijelaskan bahwa Hanzab adalah jin pengganggu saat manusia sedang sholat. Dan iblis yang lebih gelap dapat menunggangi sosok Hanzab untuk menguasai manusia dan mengendalikannya. Dan cerita pun usai. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah berkenan menonton video ini hingga akhir. Semoga sehat, lancar dan sukses selalu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.